ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga Anda juga dapat mendengarkan acara live interaktif ini melalui relay radio RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Mas FM Solo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio MD FM Probolinggo dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi Anda untuk bertanya langsung, berpartisipasi di kesempatan ini bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab atau merespon yang telah masuk, alhamdulillah terada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, hayakallah. As'adallahu lailatak. Kaifa halukum Ustadz? Wallahi alhamdulillah bikhair. Kif sihatukum aidan? Alhamdulillah. Kembali berjumpa di studio kita ini. Masya Allah, studio tercinta nih. Ustadz, sebagaimana biasanya Ustadz, kita butuh namanya nasihat Ustadz sebagai kalimat pembuka. Falatafadul maskur ma'jur. Masya Allah, barakallah fiik. Hayakallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Ada banyak masalah di dalam keluarga. Ada banyak masalah di dalam kota kita, di dalam provinsi kita, dan di dalam negara kita. Permasalahan yang dipikirkan oleh orang-orang yang berada di atas. Mereka menjadi pejabat negara, sebenarnya bermula dari masalah kita di dalam rumah tangga. Karena negara Indonesia ini dengan penduduk 270 juta lebih, itu hanya kumpulan keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga ini baik, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka insya Allah RT itu jadi RT yang baik. Ketika RT ini baik, maka akan jadi RW yang baik, kemudian jadi desa yang baik. Maka masalah yang besar itu bermula dari masalah yang kecil. Banyak di antara kita yang melihat ada api dalam rumah tangganya. Api itu kecil, tapi dia meremehkannya. Sehingga api itu mulai menjalar. Dan tatkala dia besar, sudah terlambat. Engkau sudah tidak dapat mematikan dan memadamkan api itu. Apa yang kau lakukan? Kau keluar dari rumah itu. Kau lari dari rumah itu. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita berusaha menyelamatkan anak kita dari api yang akan membakar di dalam rumah tersebut, kita bawa dia keluar, maka bagaimana dengan api neraka? Nasihat ana kepada setiap muslim, baik itu sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, agar memulai untuk introspeksi diri. Selama hidup ini, apakah sudah menjadi insan yang bertakwa? Udah melaksanakan perintah Allah? Atau kita memang gak tahu mau perintah Allah? Kita hidup selama ini hanya mengikuti nafsu kita. Kita hidup hanya dalam rangka melanjutkan
perjalanan hidup ini sehingga ajal menyebut kita. Padahal akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang kita diminta untuk bertanggung jawab pada hari itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Akhirnya Allah membuat mereka lupa sama diri mereka. Jadi ada manusia yang lupa dengan maslahat dia. Dia itu menuju kehancuran dan kebinasaan dia. Gara-gara dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga untuk berpartisipasi di acara ini bisa menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan sudah ada telepon yang terhubung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama Ibu siapa di mana? Erna di Bandung. Ya, silakan Ibu Erna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ustaz, mau tanya, kalau seorang ayah yang mengajukan putrinya untuk kepada seorang laki-laki, itu batasannya seperti apa ya Ustaz? Apakah atau misalnya jika di keluarga itu belum mengenal sunnah dan hanya yang putrinya ini sudah mengenal sunnah dan dia mengajukan diri kepada seorang ikhwan, itu batasannya sampai apa ya Ustaz? Tunggu. Yang mengajukan ayahnya apa si putri? Kalau misalnya yang qadarullah yang mengenal sunnah itu putrinya. Jadi ayahnya kan belum tahu, tapi maksudnya kan dalam syariat ayahnya bisa mengajukan. Ya. Nah, gitu kan maksudnya Menawarkan putrinya kepada laki tersebut. Terus atau kalau misalnya seorang putri itu mengajukan diri ke seorang ikhwan, itu batasannya sampai apa ya Ustaz? Apakah dibolehkan misalnya putri perempuan itu menghubungi ibunya ikhwan atau keluarganya ikhwan gitu? Iya. Terutama ibunya sih. Ya, cukup Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Erna di Bandung, Jawa Barat. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi mencari pasangan itu susah mudah. Susah mudah. Kayak antum sampai sekarang belum dapat pasangan juga kan? Nah, jamaah rahimakumullah. Iya. Kalau pertanyaan tadi menarik sekali ya. Bagaimana seorang ayah mencarikan pasangan buat putrinya. Maka ini menjadi tugas ayah selain dia membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya. Ada satu tugas penting bagi dia adalah menikahkan putrinya. Apabila dia seorang perempuan. Maka dia carikan. Tapi yang jadi masalah tadi disebutkan keluarganya masih belum mengenal sunnah. Artinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam yang benar. Si putri mau menikah. Kalau dia menunggu ayahnya yang mencarikan, dia takut yang dicarikan sama ayahnya itu adalah laki-laki yang tidak sehati. Maka bagaimana ketika perempuan ini menawarkan diri kepada ikhwan yang sudah satu hati? Ya, ada banyak cara. Bisa jadi dia kirim seseorang untuk ngobrol sama itu ikhwan. Atau dia bisa langsung ngobrol sama keluarga itu ikhwan. Kalau tadi disebutkan bisa telepon ibunya ya. Menawarkan ke ibunya kalau putra ibu mau menikah ya. Sebenarnya saya ingin menikah dan kayaknya Ana sudah waktunya. Insya Allah gak ada masalah. Dan nasihat Ana hendaklah anti sebelum melakukan hal itu istikharah. Karena kadangkala laki-laki yang kita anggap baik dalam pandangan mata kita belum tentu dia baik dalam sesungguhnya. Berapa banyak perempuan yang tertipu dengan gaya laki-laki. Tatkala di luar seakan-akan dia orang yang peduli sama perempuan, suka membantu orang lain ya.
Tapi tatkala terjadi pernikahan, ternyata dia adalah musang berbulu ayam. Kan nggak tahu kan. Tapi kalau antum kayaknya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, jadi sebenarnya gitu. Tetap kayak mamanya tanya kepada keluarganya, menawarkan diri ke sana. Dan pernah ada seorang wanita yang menawarkan diri, secara langsung kepada Nabi SAW. Jadi tatkala seorang sahabat Nabi, Abu Darda Ana lupa, dia menceritakan tentang perempuan itu yang menawarkan diri kepada Nabi SAW. Lalu putrinya mengatakan, ya Allah, gak ada malunya itu perempuannya. Kata, maka dikatakan perempuan itu lebih baik dari engkau. Dia menawarkan dirinya kepada Rasul SAW. Ini Sayyidul Bashar. Subhanallah ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya menawarkan diri itu, ya, perempuan adalah pemalu ya. Tapi ada banyak jalan agar dia bisa menawarkan dirinya. Tinggal jangan sampai kita di akhirnya jadi pacaran ya, karena awalnya ya kalau gitu nggak apa-apa, aku mau saling kenal dulu ya, akhirnya ngobrol-ngobrol macam-macam. Untuk saling mengenal itu tidak harus ngomong langsung, bisa jadi dengan mencari tahu tentang kalau bicara perempuan itu mau menawarkan diri sama antum nih, apakah dia harus ngobrol sama antum untuk kenal antum? Enggak lah. Tapi mungkin tanya sama anak, tanya sama orang-orang dekat, gimana sih si fulan itu, kata dia. Mungkin dia katakan, ya Allah, kayaknya kurang baik, kayak gitu kan. Tapi anak lihatnya kok baik Ustaz ya. Itulah, kok kan ngelihat dia satu sisi. Bukan satu sisi ya, dalam waktu yang sebentar gitu loh, nggak lama kelewat aja, karena memang udah seneng, jadi kayaknya bagus semuanya gitu loh. Tapi tatkala ke dalam baru ketahuan gitu. Cuma tadi juga Anda sampaikan istikharah ya, minta pilihan sama Allah SWT. Kita tuh nggak tahu. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang seharusnya kita istikharah minta pilihan Allah, tapi kita tidak minta pilihan Allah. Padahal Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu Maha tahu dengan yang gaib. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sudah terhubung kepada penelpon berikutnya. Masya Allah. Langsung kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Saya mau menanyakan tentang ini Ustaz, status pernikahan kakak saya. Jadi qadarullah kakak saya itu memiliki suami yang tidak baik akhlaknya. Jadi berdasarkan pengakuan kakak saya, ia sering dikasari baik dengan perbuatan dan juga dengan secara fisik ya Ustaz. Sampai katanya pernah diancam untuk dibunuh ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Sampai puncaknya Ustaz, suaminya itu kan nggak pulang-pulang. Kemudian kakak saya ini memergoki suaminya itu di sebuah rumah bersama wanita, dan ternyata wanita itu sudah dinikahi secara sirih oleh dia. Kemudian akhirnya singkat cerita suaminya itu ingin bertobat gitu sih berdasarkan pengakuannya. Kemudian ingin kembali ke anak-anak dan istrinya gitu kan. Kalau dari kakak saya sih bilang suaminya itu udah sering banget ya Ustaz ucap talak ya berkali-kali, bahkan lebih dari 3 kali. Nah mereka sekarang satu rumah dan mereka berdalil bahwa mereka tuh masih terikat suami istri gitu loh. Tapi kalau udah talak itu kan artinya zina yang terselubung ya Ustaz ya. Nah tunggu dulu. Ucapan talaknya itu seperti apa ya? Karena memang kan talak itu memang nggak boleh main-main. Tapi ada ucapan-ucapan talak yang belum jatuh talak ya. Makanya perlu didengar secara langsung dari kedua belah pihak. Umpamanya suami mengatakan nanti kamu saya ceraikan, saya ingin mentalak kamu. Itu belum jatuh cerai gitu loh. Karena itu masih ingin. Jadi perlu didengar lafal apa yang diucapkan oleh suami kepada istri. Kemudian juga talak itu ada yang kinayah, artinya ucapan yang multi tafsir. Kadang-kadang dia mengatakan umpamanya, sana kamu sudah pulang ke rumah orang tuamu. Apakah itu jatuh talak atau tidak? Tergantung niat.
Karena ucapan itu tidak jelas bermakna talak. Bisa jadi karena kesel nggak mau ngelihat istrinya, disuruh pulang aja istrinya. Tapi bisa niatnya talak. Maka di sini ucapan yang dipertimbangkan adalah ucapan suami. Maka suami ditanya, niatmu apa pada waktu itu? Jadi seperti itu. Ya kalau kita ini sih dari mereka kita lihat mereka itu jauh dari agama ya Ustadz ya. Apalagi untuk untuk memilih ustadz juga kan mereka memilih ustadz yang bukan sunnah gitu kan Ustadz. No. Jadi kalau mereka konsultasi ke ustadz, si ustadznya itu bilang masih boleh gitu untuk melanjutkan rumah tangganya gitu. Masih belum jatuh cerainya gitu. Kita masih ragu sih. Iya, jadi memang mungkin perlu ditelusuri kembali dari kakaknya seperti apa ucapan suami. Karena memang apabila suami telah menceraikan istrinya, dia nggak tahu sama hukum Islam, tapi dia tahu ucapan itu bermakna cerai. Dia tahu ucapan itu bermakna cerai. Dan dia sudah mengatakan yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali, maka mereka harus berpisah. Walaupun Ana nggak tahu ternyata talak itu cuma 2 kali yang boleh rujuk. Ana memang nggak ngerti agama. Tapi dia faham dengan ucapan itu berkonsekuensi pisah sama istrinya. Dan itu yang dia niatkan, maka mereka harus berpisah. Kalau ternyata mau 10 tahun sudah berjalan seperti itu. Dan punya anak 5 dalam masa 10 tahun tersebut. Anak itu anak sah mereka. Karena mereka berpikiran nikahnya masih sah. Tapi tatkala mereka sudah mendapatkan ilmu dan itu dituntut mereka untuk belajar sebenarnya, maka mereka harus berpisah. Nggak boleh lagi mereka kembali sampai sang istri hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian mereka bercerai, baru sang suami boleh kembali lagi. Maka memang mungkin perlu dikasih pandangan tadi, kadangkala mereka cari ustadz yang sesuai dengan keinginan mereka, maka itu yang kadang-kala berat buat kita untuk memberikan nasihat kepada dia. Mungkin seperti itu, Ukhti. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ibu yang ada di Jakarta, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba bacakan soal telah masuk Ustaz. Masya Allah. Ada dari penanya di DKI Jakarta juga Ustaz. Ustaz, afwan, apabila suami pernah menyatakan niat hendak menceraikan ketika sesudah berangkatkan umroh dan renovasi rumah, apakah sudah jatuh talaknya Ustaz? Itu yang pertama. Niat itu kan? Niat Ustaz. Kalau niat ini kan perlu, niat itu belum cerai. Belum cerai, masih niat. Karena dia masih niat, aku kepingin menceraikan engkau. Aku punya niat nanti kalau engkau pulang umroh aku ingin ceraikan. Jadi masih niat. Masih niat. Ketika masih niat, ya bisa jadi orang membatalkan niatnya seperti itu. Kalau dia niatkan nanti dia akan jatuhkan cerai. Ketika dia tidak jatuhkan berarti tidak cerai. Tapi Nah, berikutnya, pernyataan tersebut dilontarkan karena suami dituntut menceraikan saya oleh pelakor, tetapi suami menolak bercerai dari saya. Kemudian sebelum suami pernah berkata, jikapun saya bercerai dari kamu, saya tidak akan pernah menikahkan dengan perempuan itu, Ustaz. iya, dia mengatakan jikapun. Jikapun. Artinya dia nggak menceraikan, artinya dia sedang berangan-angan. Ya ini kan ribut suami istri gitu. Istri nuntut supaya si pelakor beneran nggak? Jadi memang kadang-kala kalau dia istri kedua, ya artinya sang suami sudah menikahin perempuan tersebut, maka mungkin di awalnya perempuan itu nggak benar. Kadang-kala ada yang memang dimulai dengan perzinaan ya, kemudian setelah itu suami sadar, takut aku berdosa terus, aku nikahin aja gitu loh, seperti itu. Jadi memang nggak benar nih perempuan. Kadang-kala dia ngomong, kalau kau mau menikahi aku, ceraikan dulu istrimu. Ini benar-benar pelakor yang kayak gini. Tapi kalau ternyata dia istri kedua suaminya dan hanya sekedar jikalau aku menceraikan engkau, aku tidak akan menikah dengan perempuan tersebut, nggak jatuh cerai. Belum jatuh cerai insya Allah. Dan berikutnya saya kejadian kedua ketika saya menolak diajak merayakan tahun baru. Suami berkata kepada ibu saya, sudah itu mak, anaknya diurusin, saya mau cari istri lagi. Jadi apakah termasuk talak juga Ustaz? Ya itu butuh niat yang butuh seperti niat itu. juga, Ustaz. Karena dia mau diurusin
So urusin apa memang dibalikan cerai atau diurusin dulu aku mau cari istri baru, nanti kalau sudah dia benar aku balik lagi gitu sama dia kan. Wallahu a'lam. Jadi ini diperlukan niat sepertinya dalam kondisi seperti ini. Kalau suami niat menceraikan maka jatuh cerai. Di sini tugas istri menanyakan kepada suami, apakah ketika engkau mengatakan itu engkau niat menceraikan aku? Kalau dia mengatakan iya, jatuh cerai. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung. Kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kenal dengan ibu ini, Ibu Resmini namanya Ustaz. Benar. Setia- Masya Allah. setia Fatwa Antum TV. jadi hafal sama suara. Silakan Ibu Resmini. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya tanyakan waktu-waktu yang lalu. Ini hubungannya dengan keluarga kami. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ustaz. Karena saya sudah agak lama mendengarkan kajian Ustaz, saya pun juga berusaha mengingatkan kepada keluarga kami itu. Alhamdulillah Allah masih meridhoi meskipun bagaikan rumah yang mau roboh, alhamdulillah masih bisa diperbaiki. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali Ustaz. Terus yang saya tanyakan, si istri itu kan pernah minta cerai. Tapi bagi si istri seperti itu, bicara seperti itu, kan jatuh talak apa enggak Ustaz? Si suami ngomong apa ketika istri minta cerai? Ketika minta cerai itu bilangnya suami cuma gini, ya silahkan kalau mau ikut anakmu ke Jakarta silahkan, cuma bilang gitu katanya. Tapi setelah saya ya sedikit-sedikit saya juga ikut membantu agar jangan sampai bagaikan rumah itu roboh. Alhamdulillah adik saya itu juga nurut. Terus saya bilangin itu setan yang memberi bara kepada dadamu, itu setan, maka kamu selalu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Itu mudah-mudahan menjadi pahalamu. Karena kamu memberi uang kepada suami itu juga termasuk sedekahmu. Kamu bersabar juga termasuk kesabaran mendapat pahala. Alhamdulillah ya Allah, adik saya itu nurut dan sekarang alhamdulillah, sungguh alhamdulillah sekali. Ada ibu yang laki yang perempuan? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Jadi yang minta cerai adiknya ibu waktu itu. Iya. Ya cukup sekian saja dulu Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, jamaah. Jadi ingat buat para wanita, jangan karena emosi kemudian dia berpikir untuk berpisah. Kadangkala dia berpikir kalau berpisah itu akan jadi lebih baik buat dia. Ketahuilah bahwasanya perceraian ini perbuatan yang paling dicintai oleh syaitan. Mungkin kita pernah mendengar seorang ustadz menyampaikan hadis, abghadul halali ilallahi talaq. Halal yang paling dibenci Allah adalah talak, adalah perceraian. Hadis ini sebenarnya dhaif. Akan tetapi ada hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Muslim insyaAllah yang berkaitan dengan bahwasanya kata Nabi SAW, Inna iblis yada'u arsyahu alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasannya di atas air. Thumma yab'athu saraya. Lalu dia kirim pasukan-pasukan dia untuk menggodain manusia. Ayyuhum a'adhamu fitnah. Siapa di antara mereka yang paling besar fitnahnya, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat sama iblis. Setelah dikirim, selang berapa waktu, itu pasukan datang. Laporan sama iblis, maziltu bi fulan hatta fa'ala kada wa kada. Aku godain fulan sampai dia melakukan dosa ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Datang lagi, maziltu fulan sampai dia melakukan ini dan itu, ma fa'alta syai'an. Lalu datang satu laporan, maziltu fi bi fulan hatta talaqa zawjatahu atau hatta farraqtu bainahu wa baina zawjati. Aku godain fulan sampai dia menceraikan istrinya atau aku jadi pisahkan dia dari istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Oh, engkau yang hebat, kata dia. Faltazamahu, dipeluk sama iblis nih. Orang yang berhasil menceraikan
membuat suami istri berpisah. Kenapa? Karena di balik itu ada banyak masalah sebenarnya. Kadang-kala terputusnya silaturahim, saling membenci, saling iri, dengki, anak-anak durhaka sama salah satu dari orang tuanya. Maka kalau dikatakan tadi, sang suami mengatakan, ya terserah engkau kalau engkau mau hidup sama anakmu. Ya, ucapan seperti ini tidak bermakna cerai sebenarnya. Tapi kalau dia memang ingin membuat istrinya, sudah engkau mau sama anakmu, sama siapa, silahkan pergi ke sana. Itu bisa jadi memberikan pilihan kepada istri. Tapi sang suami belum menceraikan dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka tolong buat para wanita, suamimu tidak sempurna. Engkau gak akan dapat laki-laki yang sempurna. Walaupun dipikir dia seorang ustadz, dia seorang yang alim, tetap dia adalah manusia yang sudah kodratnya berbuat salah. Jadi ketika seorang istri melihat suaminya melakukan kesalahan, selama kesalahannya itu lebih sedikit dari kebaikannya, paling gak kau timbang lah. Nanti di hari kiamat akan ditimbang. Jadi orang kalau punya kesalahan yang terhitung, maka dia orang baik. Kalau ada orang gak punya salah sama sekali, ya bukan orang lah. Ada, kita semua melakukan kesalahan. Maka adalah suami juga ketika emosi, maka Nabi SAW berpesan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah, diam. Karena kadang-kala sang suami marah, dalam benak dia, aduh banyak perempuan, kata dia. Ada apa repot sama perempuan kayak gini? Akhirnya dia menceraikan. Setelah itu baru menyesal. Baru nanti cari ustadz, cerainya itu jatuh. Enggak ustadz ya, soalnya modok itu marah. Padahal dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masalah jazakallah khairan. Ustaz, demikian Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah ada penelpon terhubung, Ustaz. Masya Allah, kita sebaca Pak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Ummu Hana di Pontianak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke Kalimantan ya. Ketemu lagi kita. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Fadhal ya Muhammad. Saya mau nanya, waktu berapa pekan yang lalu kan saya udah nelfon Ustaz tuh. Iya. Mungkin Ustaz lupa. Lupa masalahnya apa? Masya Allah. Masalah rumah tangga Ustaz, yang waktu pernah ada telepon juga. Nah sekarang tuh yang anak tanyakan, kan Ustadz kan ada bilang tuh sama Ana, nanti tulis surat aja minta permohonan maaf, ya kan, sama suami kan. Siap. Nah Ana udah mengirimkan surat itu ke suami. Nah tapi tidak ada respon. Ummu Hanan ini yang istri kedua. Ya, nah Ustadz. Yang istri kedua itu. Nah, siap, Ana ingat. Ya Allah. Ya. Nah, setelah itu kan Ustadz kan bilang kan suruh tulis surat. Nanti surat udah anak kerjakan, sudah tulis surat, tapi tak direspon Ustadz. Nah. Ya Allah. Nah, jadi saya mau minta solusi lagi Ustadz. Gimana lagi? Saya harus apa aja yang bisa dilakukan? Nah, apa lagi yang harus saya lakukan? Nah, gini Ustadz, apakah Ana boleh sholat istikharah Ustadz? Siap. Ya. Kayak Cukup, gitu, Ibu. Ummu Hanan? Ya. Cukup. Nah, Ustaz. Ya, terima kasih Ummu Hanan di Pontianak. Anda lihat ada nama beliau di sini, Ustaz. Istri kedua. Istri kedua kan? Ya. Betul. Ya. Anak ingat itu. Kayaknya banyak pertanyaan istri kedua, kalau istri ketiga nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya, Ustaz. Jadi karena memang kalau udah lewat 2, ketiga itu biasanya udah rada-rada aman gitu. Makanya antum hati-hati. Jadi lewat harus langsung ke yang ketiga gitu. Baik, buat Ummu Hanan ya. Ya. Subhanallah ya. Kita tahu bahwasanya manusia itu hanya berusaha. Allah yang menyelesaikan urusan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa yang harus dilakukan seorang ketika dia sudah berusaha, kayak solusi dia jalani. Apa yang mungkin dilakukan kembali? Mungkin yang bisa dilakukan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul.
Allah Azza wa Jal mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kadangkala kita perlu bantuan orang lain. Perlu ada mediator yang dikirim. Bagaimana mediator ini bisa komunikasi sama suami anti. Ngobrol sama dia. Orang yang mungkin didengar sama suami. Anti menikah baik-baik. Sang suami datang ke orang tua anti. Kemudian anti dinikahkan sama dia. Cobalah siapa orang yang dari keluarga yang mungkin berkomunikasi sama suami anti. Dengan harapan ya mendengar apa sih yang diinginkan suami. Bisa jadi suami itu mau balik tapi dengan persyaratan. Karena ada suami yang capek, ribut itu capek dia gitu loh. Jadi kadangkala perempuan ini karena dia memang sedang sakit hati, suami ketika pulang kerja atau apa dituntut macam-macam itu kadangkala nggak kuat dia. Makanya Rasul SAW itu pernah marah sama Sofia. Ingat cerita bagaimana Sofia ketika pulang dari perjalanan, Sofia radhiyallahu taala anha itu naik onta yang jalannya lambat. Jadi dia terlambat datang. Padahal malam hari itu malam harinya Sofia. Nabi SAW bermalam di rumahnya Sofia. Tapi telat datangnya Sofia pada hari itu. Maka Sofia menangis. Sofia marah. Menangis dengan marah. Dia mengatakan hamaltani ya Rasulullah ala ba'irin bati. Engkau memberikan kepada aku kendaraan yang gak bisa lari. Yang jalannya lambat sekali. Sama Nabi SAW diusap air matanya. Ya ditenangkan. Tetap Sofia ini marah. Akhirnya jadi Nabi yang marah. Akhirnya ditinggal sama Nabi SAW. Karena ini juga solusi. Seorang suami kalau ribut sama istrinya. Kadang-kadang istri itu terus dia minta yang dia inginkan dipenuhin umpamanya. Kadang-kadang dia minta cerai. Pokoknya minta cerai. Pokoknya. Tatkala seperti itu hendaklah suami meninggalkan tempat itu. Karena sudah tidak kondusif. Keluar. Maka Nabi meninggalkan Sofia. Ketika tinggal sama Rasulullah SAW, Sofia jadi sadar dia salah. Akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang dilakukan Sofia? Dia tahu kalau dia jumpai Nabi SAW kayaknya Nabi sedang marah gitu. Akhirnya apa yang dilakukan Sofia? Dia datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah, istri keduanya. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia datang, Aisyah, Nabi itu lagi marah sama aku. Kalau engkau bisa membuat Nabi memaafkan aku, malam ini buat engkau, kata dia. Kata Aisyah, siap sudah, kata dia. Sudah. Akhirnya Nabi kan keliling sore hari itu ke rumahnya istri-istrinya. Sampai ke rumahnya Aisyah, heran Aisyah kok berhias, bersolek ya. Dia pakai parfum. Kata Nabi SAW, ada apa nih Aisyah, kata dia. Ini bukan malammu, kata dia. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Aisyah, itu karunia dia Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Akhirnya Nabi memaafkan Sofia gitu loh. Jadi kadang-kala ketika ada permasalahan yang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, tadi udah kirim surat juga nggak selesai, ya kita minta tolong orang lain, nggak ada masalah. Coba dicari orang yang bijak, yang bisa ngobrol sama suami ya, sehingga bisa mendengar curhatan suami selain menyampaikan curhatan Ummu Hanan ini tadi. Terus kalau bertanya apakah boleh istikharah? Nah, bahkan seharusnya kita istikharah dalam kondisi menurut Ummu Hanan kan baliknya dia sama suami itu lebih baik. Tapi belum tentu. Berapa banyak orang yang balik ribut lagi. Padahal Allah menyebutkan kalau bicara perceraian itu, apa kata Allah? Fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Maka kalau engkau sudah menceraikan sampai masa iddahnya, engkau ada dua pilihan. Engkau balik, engkau jaga dengan baik, atau sudah bisa dengan cara yang baik. Karena kadang-kala perceraian itu lebih baik daripada harus berkumpul. Maka nasihat Anda kepada Ummu Hanan, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yakin Allah dengarkan doa anti, dan salah satunya di doa istikharah. Ketika sekali belum tenang, sholat istikharah yang 2 kali, 3 kali, terserah sampai hati merasa tenang. Ketika itulah yang mungkin dipilihkan buat Allah, atau dipilihkan Allah buat anti.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ummu Hanan di Pontianak, semoga bisa dipahami dan dimudahkan urusannya. Baik, berikutnya kita kembali mengajak dulu pemirsa untuk berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087. Baik, sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Ya, bersama siapa di mana? dengan Lia di Bojonegoro. Silakan Ibu. Jadi kebetulan 1 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Nah, ibu saya masih dalam masa idah dan saya sendiri kebetulan dekat ini akan menikah gitu, Ustaz. Apakah diperbolehkan menikah ketika masa idah ibu saya belum selesai ataukah harus menunggu sampai masa idah selesai ya? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Lia. Silakan Ustaz. Naam. Ahsanallahu azaki wa ghafara limayyitiki wa azama ajraki. Semoga Allah memberikan ampunan kepada yang meninggal dunia dan memberikan kesabaran kepada yang ditinggal oleh mayit ya. Buat ukhti Lia, sebenarnya nggak ada larangan mau menikah di masa iddah. Karena yang mau menikah anti, bukan ibu anti. Hanya saja ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suami, ada larangan untuk bersolek, untuk berhias. Sehingga dalam pernikahan anti itu kan, ya sudah, menikah tapi ibu dikasih tahu, ibu nggak boleh bersolek ibu, ya sebagai bentuk menjaga kehormatan suami yang disebut dengan ihdat. Maka ini yang kadang-kala di masyarakat nggak dijalanin gitu loh. Oke, yang di masa iddah itu memang para ulama menyebutkan boleh bagi dia keluar rumah ketika ada hajat, ada perlunya. Tapi larangan bersolek itu berlaku buat dia. Walaupun di depan sesama perempuan gitu loh. Dia nggak boleh bersolek, berias, ya pakai lipstik, pakai apa, mempercantik dirinya, tidak boleh. Dan anak kapan itu kepingin ceramah tentang masalah ini. Karena kadang-kala kebetulan mungkin ada di sekitar kita yang ditinggal mati suaminya, tapi dia nggak peduli dengan dirinya, dia buka jilbabnya macam-macam. Maka nasihat anak buat ukhti Lia, silahkan nanti menikah di masa iddah ini nggak ada masalah. Cuma ada hukum berkaitan dengan ibu anti, yaitu dilarang bersolek, dilarang keluar rumah kecuali ketika ada hajat dan perlunya, dan itu tidak di malam hari. Jadi nanti kalau pernikahan, usahakan pernikahannya di siang hari seperti itu, dan kalau perlu juga nggak harus di gedung, ya udah di rumah atau gimana seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi nggak harus ditunda sampai selesai masa iddah ibunya. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sudah terhubung kepada penelpon berikutnya saat kita coba angkat. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Bukit Tinggi sepertinya, Abu Rafif. Ya. Ya, silakan Abu Rafif. Ya Ustaz. Mau nanya gini Ustaz. Masalah apa yang 7 golongan yang masuk, yang dapat naungan Allah di akhirat nanti, Ustaz. Nah, itu kan yang pertama. Gimana Abu Rafif tentang 7 golongan yang dapat naungan? Iya, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti ya. Siap. Jadi pada masyar ya. Nah, di padang mahsyar nanti ya, di akhirat. Ya. Nah. Itu kan yang pertama kan pemimpin yang adil lah. Ya. Nah, itu yang mau saya tanya itu, pemimpin yang adil tuh apakah termasuk suami Ustaz atau kepala keluarga gitu. Nah. Seandainya masuk Ustaz, itu adilnya tuh maksudnya gimana Ustaz? Kalau di dalam sisi keluarganya gitu Ustaz. Satu lagi Ustaz, kalau mau nanya yang tumbuh dalam ini Ustaz, dalam ketaatan beragama agama Ustaz. Nah, itu kalau boleh nanya itu Ustaz, pemuda itu maksudnya dari umur berapa Ustaz, sampai umur berapa batasannya Ustaz? Awalnya gitu sama akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Tentang 7 golongan itu imamun adil. Jadi imam yang adil itu lebih kepada imamul muslimin. Tapi mereka menjadi pemimpin memang
jenjangnya berbeda-beda. Semakin besar tanggung jawab pemimpin itu, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan tatkala dia berlaku adil. Jadi kalau bicara presiden, kemudian nanti turun kepada pemimpin-pemimpin yang adil, kepada gubernur, dia masuk imam juga, masuk pemimpin yang dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Nanti turun lagi ke bupati, mungkin turun lagi kepada kades. Jadi sebesar tanggung jawab dia itu, sebesar itu pula pahala yang Allah berikan kepada dia. Jadi naungan itu nanti gak sama dari satu orang ke orang lainnya. Sampai ada hadis yang mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Orang sedekahnya beda-beda. Ada yang sedekah 1 miliar, ada yang sedekah ini ikhlas, kita bicara sedekah yang ikhlas yang ada pahalanya. Ada yang sedekah 100 juta, ada yang sedekah 100 ribu, ada yang sedekah 100 perak. Semuanya akan berada di naungan sedekah dia. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah pemimpin, sesuai dengan apa yang dia pimpin, sesuai dengan tanggung jawab dia. Seorang suami ketika dia adil atas apa yang dia pimpin, atas anak-anak dia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Jadi tatkala seorang suami dikatakan adil, bagaimana ketika dia kepada istrinya? Dia tidak menzalimin istrinya. Dia tidak menyakitin istrinya. Kepada anak-anaknya, dia tidak juga pilih kasih kepada anak-anaknya. Dia mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia tidak mudah mencela, memaki anaknya. Jadi keadilan yang dilakukan adalah menjauhi kezaliman terhadap rakyat dia. Sang suami, rakyatnya adalah istri dan anak-anak dia. Kalau dia punya pembantu di rumahnya, juga itu termasuk rakyat dia. Dia punya supir di rumahnya, dia termasuk rakyat dia. Jangan sampai engkau menzalimin mereka dengan mengurangi gaji mereka, memberikan pekerjaan yang mereka tidak mampu sebenarnya. Itu salah satu bentuk kezaliman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pemuda tadi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Umur berapa pemuda itu? Jadi kalau bicara pemuda ini memang bermulanya pemuda itu adalah dari balik sampai umur 33 tahun, sampai puncaknya itu umur 40 tahun. Masih pemuda. Itu puncak masa muda. Jadi kalau dilihat syab, ada pemuda yang mulai balik itu tumbuh beribadah kepada Allah. Ada yang mulainya umur 30 tahun. Ada yang mulainya umur 20 tahun. Kan beda. Nggak sama lah. Ini sejak balik sudah beribadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana mungkin belum pernah membahas dalam urusan bab ini. Tapi mungkin seperti tadi. Sedekah kan beda-beda. Masa muda ini juga beda-beda. Ada yang mulai beribadah sejak dia balik. Ini syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi sejak dia balik, dia sudah tumbuh beribadah kepada Allah. Tatkala kawan-kawannya itu enggak gitu loh. Tapi ada yang dapat hidayah ketika umur 20 tahun. Kan dia kehilangan masa muda yang orang lain sudah beribadah, dia enggak. Umpamanya anggap dia balik umur 13 tahun. Dia satunya baru tobat beribadah ketika umur 20 tahun. Maka berbedalah dengan yang dari 13 tahun beribadah. Dia ketinggalan 7 tahun bedanya. Apakah dia tetap akan mendapatkan naungan? Semoga dia tetap mendapatkan naungan, tapi yang mungkin berbeda naungannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Saat demikian yang bertanya Bu Rafi di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon yang terhubung kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang. Iya, silakan Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan Ibu Ida. Ya, begini Pak Ustaz. Saya ini kan masa hidahnya sudah habis Pak Ustaz. Saya hitung itu sudah 5 bulan Pak Ustaz. Siap. Nah, saya mau minta pencerahannya kalau kita keluar rumah Pak Ustaz. Ya. Katanya itu kita ini seorang janda ini tidak boleh pakai minyak wangi. Auratnya harus tertutup, begitu ya Pak Ustaz? Nah, jadi sebenarnya Ibu bukan hanya janda. Jadi
Rasul SAW itu mengatakan ayyumamra'atin, perempuan mana saja ista'tarat, dia pakai parfum kemudian dia lewat di kalangan laki-laki, lalu laki-laki itu mencium aromanya, kata Nabi SAW, fahiya zania, perempuan itu pezina. Tapi kalau dia pakai deodoran, dia pakai parfum yang tidak tercium sama orang sebenarnya, hanya untuk menghilangkan aroma diri dia, nggak apa-apa. Dan bicara untuk menutup aurat, itu Allah perintahkan kepada wanita-wanita, wal yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah perintahkan agar mereka memakai jilbab ketika keluar rumah. Jadi nggak ada urusan sama janda sebenarnya. Jadi untuk semua wanita yang sudah balik diperintahkan untuk itu. Ya begini Pak Ustadz, ya bagusnya bagaimana Pak Ustadz? Saya ini kan apaan keluar itu cuman saya itu berjualan Pak Ustadz, jualan baju, jualannya semuanya seperti itu Ustadz. Saya ini tukang dagang Pak Ustadz. Nah, saya minta pencerahannya itu apa? Bagusnya saya itu di rumah saya tukang mencari ini sudah anak saya Pak Ustadz, sudah ada mencarikan uang. Tunggu Ibu, anak kurang dengar. Dengar suara. Ibu dagang kan? Iya, dagang Pak Ustadz. Iya, terus yang ditanyakan? Ya, yang saya tanyakan itu, yang bagusnya itu apa saya di rumah saja, soalnya kan yang mencarikan uang itu sudah ada anak saya Pak Ustadz. Artinya ada yang menjalankan perdagangan Ibu? Iya, Pak Ustadz, bukan. Kalau saya mencarikan uang kan anak saya sudah ada usaha yang lain Pak Ustadz. Sedangkan saya sendiri berdagangnya itu baju Pak Ustadz. Maksud saya itu bagusnya bagaimana Pak Ustadz? Apa saya di rumah saja? Apa saya itu boleh berdagang begitu Pak Ustadz? Iya, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Ida di Palembang. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Allah itu lebih suka perempuan-perempuan itu di rumah. Oleh karena itu Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar jangan sampai kalian bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Jadi kalau dikatakan ibu lebih utama mana, tinggal di rumah nggak dagang gitu loh. Kalau memang ada yang memberikan nafkah seperti itu, lebih baik di rumah. Tapi kalau nggak ada ya harus berusaha. Dia tinggal di rumah makan apa gitu loh. Maka tatkala ibu keluar rumah berdagang, dijaga tuh syariatnya, ya pakai jilbab, menghindari ikhtilat dengan laki-laki, menghindari desak-desakan sama laki-laki. Jadi hukum-hukum Allah nih diikutin, dijagain. Kalau memang harus keluar rumah. Tapi kalau bisa nggak keluar rumah, mungkin ibu bisa mengupah orang. Kayak Nabi SAW, Nabi itu diupah sama Khadijah tuh. Yang kaya kan Khadijah. Khadijah tuh nggak dagangan sendiri, tapi dia punya dagangan yang dijalankan sama orang gitu loh. Cuma memang harus dapat orang yang amanah. Kalau enggak nanti dagangannya habis, wala untung, dagangannya habis. Jangan cari modal, dagangannya habis. Maka seperti itu. Jadi kalau ibu memang bisa mencukupkan diri untuk di rumah, ada orang lain yang menjalankan dagangnya, maka itu lebih baik. Tapi kalau enggak masalah. Seorang wanita berdagang selama dia menjaga aturan-aturan agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Demikian Ibu Ida di Palembang, semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon yang telah terhubung kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, ini saudara saya kebetulan. Ini beberapa hari lalu katanya dia ribut besar dengan istrinya. Dan ini sudah sering terjadi. Dan karena dia tidak tahan lagi, dia bilangkan mulai hari ini kamu saya ceraikan. Nah lalu dia sekarang bingung, istrinya itu minta maaf. Nah cuman dia bingung, dia tanya ke saya apakah talak saya ini sudah jatuh, perceraian yang saya ucapkan itu sudah jatuh. Itu yang dia tanya Pak Ustaz, saya tidak bisa menjawab, ya kebetulan bisa terhubung dengan Ustaz dengan susah payah. Dan jadi mohon, suami ketika mengatakan aku menceraikan engkau dalam kondisi seperti apa? Ribut katanya Pak Ustaz, dalam kondisi ribut. Ribut kan, siap.
berantem mulut dengan istrinya. Jadi udah biasa berantem. Ya, sudah sering katanya. Udah sering. Cuma pada waktu kejadian kemarin tuh dia menyatakan aku menceraikan engkau gitu. Aku mentalak. Hari ini aku ceraikan engkau gitu. Subhanallah. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu nggak di Quran itu ada surat nikah? Ada Ustaznya. Nggak ada. Surat nikah nggak ada. Nggak ada surat nikah. Surat nikah ada di KUA tuh. Nah, yang ada surat tolak. Surat tolak. Nah. Surat tolak ada. Nih jamaah. Surat nikah nggak ada, surat tolak ada. Sebagian ulama menyebutkan kenapa kok ada surat tolak? Untuk menjelaskan bahwasanya ada perkara, ada garis merah yang harus dijaga gitu loh. Ada lampu merah nih yang harus dijagain. Makanya Allah turunkan surat talak itu agar seorang belajar gitu loh. Hati-hati nih. Nggak sembarangan. Karena ada tolak bid'i, engkau sudah tolaknya salah, menyakitkan hati orang, kemudian dosa lagi. Tolak itu ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tolak sunnah itu adalah menceraikan istri dalam kondisi istri bersih, belum digaulin. Kondisi kedua dalam kondisi istri hamil. Istri hamil atau ada kondisi istri yang belum datang bulan, yang belum disentuh. Seperti itu. Istri yang belum disentuh kemudian diceraikan. Taib. Itu tolak yang sunnah. Sehingga ketika menceraikan istri sesuai dengan aturan. Maka di sini seorang suami ketika menceraikan istri harus mikir dulu. Jangan sampai malam digaulin istrinya, pagi diceraikan. Itu termasuk tolak yang bid'ah. Atau istrinya dalam kondisi datang bulan dia ceraikan. Itu tolak bid'ah. Atau kondisi istri sedang nifas dia cerai. Itu kondisi tolak bid'ah. Jadi benar-benar menceraikan itu ada aturannya. Yang suami sebelum mengucapkan itu dia harusnya mikir. Tapi gimana dengan pertanyaan Bapak tadi di Bekasi itu? Ketika dalam kondisi marah, suami akhirnya menceraikan istrinya. Mengatakan hari ini aku ceraikan kau. Jatuh nggak cerainya itu? Berkaitan dengan menceraikan istri dalam kondisi marah. Ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama dari imam yang 4 itu berpendapat bahwasanya cerainya jatuh. Kecuali marah yang membuat suami tertutup. Marah yang sudah muntap yang dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Itu nggak jatuh cerai. Ketika marah biasa, apalagi dikatakan sudah gak biasa ribut ini itu. Ketika marah biasa dan dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka cerainya jatuh. Memang ada sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau itu termasuk yang membagi amarah ini jadi 3. Ada marah yang di awal, ada marah yang di pertengahan, ada marah yang di puncaknya sehingga tidak sadar. Yang ketiga dan yang pertama sepakat. Semua ulama sepakat cerainya. Kalau yang di ketiga itu level paling tinggi tidak jatuh. Kalau di level yang pertama itu jatuh cerai. Awal marah jadi masih nggak belum panas gitu ya, cerainya jatuh. Tapi kalau yang di tengah-tengah ini yang ada khilaf. Tapi Anda melihat pendapat jumhur ulama cerainya jatuh. Karena sulit sekarang untuk mengukur yang pertama dan yang pertengahan. Ukurannya apa? Semua orang akan mengatakan hampir jarang ya orang menceraikan istrinya itu dalam kondisi nggak marah gitu. Lagi senang-senang aku ceraikan kau. Hampir nggak ada gitu loh. Rata-rata karena emosi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda melihat yang dikatakan oleh adik bapak atau saudara bapak itu sudah jatuh cerai. Kalau istri minta maaf, sang suami mau rujuk. Kalau itu cerai yang pertama diucapkan, maka silahkan rujuk. Jadi kalau sang suami mau menerima maafnya istri, maka terjadi rujuk. Ini adalah cerai yang pertama. Kalau itu cerai kedua, maka masih boleh rujuk. Tapi kalau itu cerai yang ketiga, nggak boleh lagi rujuk. Apa? Ya mereka harus berpisah. Kapan mereka boleh rujuk? Tadi yang kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau ternyata diceraikan lagi yang ketiga, maka enggak halal bagi suami untuk menikahin atau untuk kembali kepada istrinya sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain.
fa in talaqha fala junaha alaihima an yataraja'a. Kalau diceraikan lagi ternyata sama suami yang kedua itu, maka kalau suami yang pertama mau balik lagi, silahkan nikah baru lagi gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Jadi enggak ada surat nikah dalam Quran Ustaz ya? Nggak ada. Antum gimana yang ada di KUA surat nikah. Jazakallah khair Ustaz. Ini gara-gara antum belum nikah jadi nggak tahu antum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Dan sepertinya sebagai penutup, pertanyaan yang barusan kita Ustaz jawab Masya Allah, penutup perjumpaan barakallahu kita di fikum. kesempatan ini. Jazakallah khairan Ustaz. Bertemu di pekan depan insyaallah Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Pemirsa Fadwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, demikian yang dapat kita sampaikan, kita sajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terus saksikan acara live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin hingga Jumat. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fadwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Sukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang